Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih tentang Bootstrap dan CSS pada bagian yang ke-7. Kita akan belajar tentang modal. Apa itu modal dan bagaimana menggunakannya, kita akan lihat di materinya saja. Kita buka documentation atau dokumentasi dari Bootstrap. Kemudian kita cari di dalam sini ada komponen. Di dalam komponen itu ada namanya modal. Kita klik modal. Kemudian di dalam modal di dalam sini ada contoh-contohnya. Kalau kita klik seperti ini, nah ini disebut dengan modal. Tampilan seperti disebut dengan modal. Kemudian ada beberapa contoh modal yang diberikan, misalnya seperti ini. Tulisan seperti ini, masukkan ke dalam modal. Kemudian ada contoh, nah ini contohnya. Ada yang vertically centered modal, modalnya dibuat di tengah. Kalau ini kemudian di scroll seperti ini. Ini contoh-contoh dari modal yang diberikan. Kita akan langsung membuat contoh modal yang seperti ini. Ini nanti kita bisa atur di tengahkan atau apa. Ini contoh modal awalnya. Kita akan ke VS Code dulu. Di dalam VS Code ini kita akan tutup. Misalnya ini kontainer untuk cut, kita akan kecilkan. Nah ini jatuhnya seperti ini. Kemudian kita cari lagi untuk jumbotron, kita kecilkan lagi. Nah ini jumbotron. Kemudian yang ini carousel. Nah kontainer-kontainernya. Dan ini nav kita biarkan. Kita akan buat modalnya di bawah. Jadi kita akan copy saja, copy, kemudian kita ke VS Code, kita letakkan di bawahnya, di atasnya script. Jadi pastikan JavaScript-nya ini jalan, karena modal perlu JavaScript untuk jalan. Jadi ini pastikan sudah benar, baru kita paste dalam ini, Ctrl V, dan kita Ctrl S. Kita lihat hasil di dalam sini. Nah di pojok ini ada modal, kalau kita sebut, nah ini keluar modal. Sekarang modal ini akan kita panggil dari dalam sini. Kalau kita klik kontak, maka yang muncul adalah modal. Kita akan lihat di dalam VS Code. Untuk memanggil modal itu ada button. Nah, di button ini dia punya data toggle dan data target. Yang ini kita bisa copy. Nah, sampai tanda petik, klik kanan, kemudian copy. Kita cari yang kontak. Kita taruh di belakang sini saja. Nah, Ctrl V dalam sini. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini keluar modal. Jadi kalau kita klik kontak, nanti di dalam sini ada modal. Modal akan kita isi dengan form nanti di video berikutnya. Di video kali ini kita hanya akan membahas tentang modal saja. Jadi kita klik kontak, kemudian akan keluar seperti ini. Ini sudah berarti supaya tombol di dalam sini nggak keluar, kita bisa hapus yang button saja. Yang button ini akan kita hapus, tidak kita pakai, Ctrl S. Jadi untuk menampilkan modal kita sudah bisa menggunakan kontak. Berikutnya di dalam sini ada close. Kalau kita close bisa. Nah kalau dalam sini save change, ini akan kita tambahkan supaya setelah ke klik ini juga bisa close. Perhatikan di dalam sini begitu kita klik close, nah ini ada namanya data dismiss. Kita bisa copy sampai sini, klik kanan, kemudian copy. Kita tambahkan di belakang dari sini, Ctrl S. Kemudian kita lihat hasilnya kontak. Kalau saya save change, dia akan nge-close. Kita lihat di dalam modal itu ada kelas namanya modal dialog, kemudian ini ada modal konten, ada modal leader, di dalam sini ada modal title, kemudian modal title ini bisa kita ganti dengan form kontak. Kemudian di dalam sini ada button, kita Ctrl S. Button ini,
Nah, ini digunakan untuk ini, tombol X ini. Jadi kalau kontak kemudian kita klik close, nah itu dia diambil dari button ini. Untuk close, kemudian di dalam sini ada modal body. Nah, modal body ini kalau saya isi dengan misalnya H1 di dalam modal body H1, kita isi dengan isi form berikut. Kita Ctrl S, kita bisa lihat hasilnya di dalam sini. Isi form berikut. Ini contoh saja. Jadi bagaimana kita menggunakan modal. Nah, berikutnya di dalam sini ada modal footer. Kelas modal footer itu isinya adalah untuk tombol ini, close sama save. Ya, kalau dalam sini ada close sama save, nah itu ada di dalam modal footer. Supaya jelas, ya, enter setiap div-nya. Nah, ini di dalam sini ada modal leader. Kita Ctrl S. Modal leader itu untuk yang ada di atas ini. Ini modal leadernya, dan ini formnya, dan ini untuk ini. Kemudian untuk memanggilnya ini sama ID. Jadi ini ID example model. Ini harus sama dengan yang ada di dalam sini. Targetnya example model. Jadi karena dia menggunakan ID, semua yang berawalan ID itu di dalam sininya ditandai dengan tanda pagar. Kemudian ini data toggle ini untuk modal. Yang paling penting data targetnya ini harus benar karena di sini example model. Berarti di dalam sini juga adalah example modal. Kemudian berikutnya, kalau di dalam sini kita ada contoh bagaimana memberikan modal itu ada di tengah. Karena contohnya di sini kan, kalau ini kan seperti ini. Nah, dia tampil di atas ini. Bagaimana supaya dia tampilnya ada di tengah. Di dalam contoh bagaimana membuat modal itu ada di tengah, kita lihat vertically centered modal. Ini ada tambahan kelas, yaitu di dalam modal dialog, kemudian ditambahi dengan modal centered. Ini kita copy, kita cari di dalam modal dialognya, kita tambahkan kelas modal dialog centered. Nah, kita cari, kemudian kita klik sini. Nah, dia sekarang ada di tengah dari modal dari atas ke bawah, atau dia tengah atas bawah, vertical center. Jadi dia ada di vertical center. Ada beberapa contoh modal yang bisa digunakan untuk latihan. Yang perlu diperhatikan di dalam sini adalah kelas-kelasnya. Kalau nutup, dia menggunakan data dismiss sama dengan modal. Jadi supaya ketika kita buat seperti ini close, otomatis dia menutup. Kalau data dismissnya dihilangkan seperti ini, Ctrl S, kemudian kita jalankan, nah dia nggak bisa nutup. Jadi harus dikasih dalam sini yaitu data dismiss. Ctrl set. Nah, ini. Kemudian penambahannya ini bukan kelas. Jadi ini bukan kelas, tapi ini adalah properti dari JavaScript. Yang harus diperhatikan ini properti atau yang digunakan oleh JavaScript. Jadi ini bukan kelas, yang di kelasnya ada dalam sini. Nah, kemudian kalau untuk center atau ini menggunakan kelas. Jadi yang harus diperhatikan adalah penggunaan dari ID. ID ini digunakan oleh JavaScript. Kalau seperti ini perintah yang dipakai oleh JavaScript. Nah, kita belum belajar JavaScript, sementara kita pakai saja dulu sesuai dengan yang sudah diberikan oleh Bootstrap. Kemudian untuk pengisian dari isi dari modal ada di dalam body. Nah, modal ini kita letakkan ada di luar dari kontainer, semua kontainernya kita letakkan ada di bawah sini. Kemudian untuk memanggil menggunakan link yang harus ditambahkan di dalam sini adalah ini. Data toggle untuk modal dan data targetnya di dalam sini sesuai dengan ID yang diberikan ke dalam modal ini. Jadi di samping ID-nya example modal, berarti di dalam sini juga tanda pagar example modal. Nah, itu saja materi tentang modal. Kita akan lanjut di materi berikutnya.
sebelumnya. Kalau codingnya sudah banyak ini bisa dibuka atau tutup. Kalau sudah fix kita bisa tutup seperti ini supaya tidak mengganggu yang lain. Jadi kalau kita sudah close seperti ini berarti ini sudah fix, kita tinggal atur yang lain. Kalau ada perbaikan lagi kita tinggal buka lagi. Ini yang kita pelajari di materi ini. Kita akan lanjut di video berikutnya masih tentang Bootstrap. Berikutnya kita akan belajar tentang form, bagaimana membuat form di dalam Bootstrap. Oke, itu saja. Silakan dipelajari tentang Bootstrap-nya. Terima kasih. Kita ke video berikutnya.